non sukun atau tanwin, monggo. Bertemu semua huruf dibaca dengung kecuali 8 huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajhalul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, monggo kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah dalam ketaatan, istiqomah ngaji bersama, istiqomah berkumpul dengan orang-orang solih, yang mana kalau kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita yang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah keimanan kita. Jadi imannya dalam kondisi naik. Dan tak lupa nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu apa, Pak? Nikmat iman dan Islam kita. Ini mahal sekali. Termasuk hidayah yang telah Allah berikan itu mahal sekali. Maka patutnya kita itu betul-betul banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat, di yaumul qiyamah, kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting kita apa? Dua, senantiasa sholawat, senantiasa ngikuti sunnah. Entah sunnah yang paling ringan sampai sunnah yang kita harus berusaha mengerjakannya dengan baik dan benar, kan begitu. Maka Masya Allah, semoga ini termasuk kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allam, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji bareng kita ya. Kemarin kita sudah selesai menulis rumus panjang pendek, seingat saya ya. Jadi panjang pendek yang dibagi menjadi dua ya, awal atau tengah dan akhir atau wakof ya. Tapi sebelum kita ngaji bareng, monggo kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. Sama-sama membaca Al-Fatihah. Siapa tahu Al-Fatihah kita memang insya Allah masih banyak yang harus kita betulkan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo tirukan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita meringi sedikit sin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang penting ketika di akhir tolong hurufnya nun tampakkan dulu ya tadi. Min tampakkan dulu, jangan langsung mingkem atau langsung apa berubah ya bentuknya ya, karena menampakkan sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Ingat ya, yang praktek huruf 1 apa Pak? Yawa. Coba. Yawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Ihdinas shiratal mustaqim. Lihat saya, soi. Hati yang kurang pas itu apa Pak? Monyong sehingga ujung lidahnya lepas dari gigi bawah. Sui. Nah ini sui ini kurang tepat. Yang betul itu apa? Soi, yaitu ujung lidahnya tetap nempel pada gigi bawah ya. Jadi soi ya. Jadi huruf yang monyong itu sudah pernah saya sampaikan hanya 2. Yang pertama yang berharokat domah, dan yang kedua adalah huruf wawu. Jadi semua harokat domah kan mesti monyong ya, atau memajukan bibir kita. Dan kemudian huruf wawu, wa itu diawali dengan bibir kita yang maju sedikit. Wa kan begitu. Jadi selain itu sebenarnya tidak ada huruf yang monyong. Hanya 2 kejadian tadi, yaitu ketika apa Pak? Domah, dan yang kedua ketika huruf wawu, kan begitu. Maka shot ketika dikasroh, ihdinas soi, bukan sui, bukan bibirnya ikut begitu nggih. Ya saya ingatkan nggih Bapak Ibu nggih, semangat nggih, insyaallah satu hurufnya insyaallah dapat pahala 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah mulai. Ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Ihdinas shiratal mustaqim. Musnya ditarik Pak. Mus. Lihat, mus meringis. Ya, tak ingatkan 6 huruf yuk. As, is, us. Silakan. As, is, us. Meringis. As, is, us. Tarik. Baik, kita praktekkan yang benar biar gak ketuker nggih. Ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, izinkan saya kembali berdiri untuk memberikan rumusnya insyaallah. Kita masuk sebenarnya ke rumus dengung jelas, cuman saya ingin mengingatkan latihan 6 huruf yang penting itu ya. Ya dari kanan ke kiri biar gak lupa gitu. Karena huruf ini adalah komponen penting ketika membetulkan bacaan Quran. Jadi kalau hurufnya salah ya artinya bisa berubah begitu nggih. Jadi hati-hati. Baik, kita coba yang paling kanan, mungkin huruf-huruf yang mudah dulu ya, kayak tadi ya, huruf sin misalnya. Baik, silahkan melihat saya sebentar. Sin. Dari kanan ke kiri ya. Nanti kalau lupa dibuka bukunya. Kalau belum dapat bukunya nanti menghubungi panitia saja. Nah, insya Allah di rumah saya alhamdulillah ada yang beberapa yang wakaf buku ngaji. Barangkali nanti dari Karanganyar kok di sini membutuhkan, insya Allah kita usahakan begitu ya. Baik, kita ulangi. Sin. Sasisu. Harokat tanwin mengembalikan seperti non mati ya. San, sin, sun. Baik, harokat sukun
mengembalikan bentuknya saat dia fathah, mirip bentuknya. As, is, us. Silakan. As, is, us. Ditarik. Us. Baik. As, is, us. Silakan. As, is, us. Ya apa-apa, pelan-pelan. Saya punya murid 60 lebih umurnya, tapi bisa alhamdulillah Pak. Yang penting istiqomah mau ngaji begitu ya. Bahkan ada yang 70 tahun ini yang terbaru ini, Masya Allah ini. Mau semangat ngaji itu sudah alhamdulillah. Baik, ucapkan lagi yang tasdid. Asa, asa. Isi, isi. Mundur maju ya. Usu, usu. Karena harokat domah, lihat. Usu, usu. Baik, itu yang sin. Sekarang yang so misalnya. Aso, aso. Isi, usu. Nah itu bedanya. Jadi kalau Anda tidak membedakan mana sin mana sod, maka barangkali bisa ketukar begitu nggih. Maka hati-hati ya Pak ketika senam huruf rutin. Maka kemarin saya sarankan Bapak Ibu kalau sebelum ngaji biar mulutnya terbiasa, silahkan Anda latihan senam huruf dari kanan ke kiri. Misal yang paling mudah ada lagi lam, lalilu, lan, lin, lun, al, il, ul, alla, illi, ullu. Seperti itu terus Pak. Nanti makin lama Anda makin terbiasa. Maka setiap pekan keempat insya Allah semoga saya tidak lupa. Yang pertama kita ngaji Al-Fatihah, biar Al-Fatihah kita terbiasa menirukan guru. Yang kedua latihan senam huruf. Dan yang ketiga lanjut bedah bukunya. Jadi halaman selanjutnya kemarin sampai mana kita lanjutkan hari ini misalnya dengung jelas begitu. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi ini biar Anda terbiasa servis di masyarakat begitu, memperbaiki bacaan sendiri atau bisa memperbaiki bacaan teman-temannya di masyarakat gitu. Ingat, tahsin kita itu kalau bisa ngaji yang asik tanpa banyak teori. Yang penting mau praktek gitu ya. Yang penting mau praktek itu sudah alhamdulillah. Baik, satu lagi sebelum saya ke materi dengung jelas. Huruf apa kira-kira Ustadz barangkali yang harus panjenengan latihan dari kanan ke kiri ya? Ada request Pak? Misalnya za ya, za ya boleh za ya. Ujung lidah ketemu gigi bawah ya. Za, zazizu. Domah tanwin dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena zu monyong ketemu en ya, maka ditarik Pak. Istilahnya seperti itu bahasa mudanya ya. Zan, zin, zun. Silakan. Domah sukun, karena sukun sebelumnya domah dia monyong ketemu iz, maka dikembalikan. Az, iz, uz. Silakan. Azza, izzi. Mundur maju nggih. Wuzu. Baik, ini yang mudah saja. Wuzu. Baik, kalau huruf yang keluar dari bibir nggak bisa Pak. Abba, monggo. Ibbi. Ubbu. Masa mau jenengan tarik Pak? Bisa nggak kira-kira Pak? Paham nggih maksud saya nggih? Jadi gini, yang penting jenengan iling-iling. Nak tanwin dikembalikan seperti non mati gitu. Nak sukun sama tasdid mirip bentuknya saat dia fathah. Misalnya bentuknya ba berarti abba, ba ibbi, ba ubbu. Jadi bukan semuanya ditarik, enggak semuanya Pak sebenarnya. Sesuai apa? Saat dia fathah itu bentuknya seperti apa begitu. Ini guru saya dari Solo yang menyampaikan ingat bentuknya saat dia fathah. Nanti mirip-mirip seperti itu. Maka qalqalah ya ingat saat dia fathah. Nggak ada uke gitu misalnya begitu nggih, kurang tepat. Karena bentuknya bukan seperti itu. Bisa dipahami teknik memperbaiki huruf ya. Jadi intinya memperbanyak latihan senam huruf begitu, biar terbiasa. Nanti kalau ketemu ayat-ayat misalnya surat Al-Insyirah dulu sudah pernah saya praktekkan, fa in
inna ma'al usri yusra, dikembalikan 2 kali. Atau mungkin ada yang lain, wa nuyassiruka lil yusra, juga sama. Jadi kenapa Anda latihan senam huruf? Agar ketika mempraktekkan bacaan ayat Al-Quran, gitu, huruf Anda sudah terbiasa, begitu. Bisa dipahami, gitu? Ya, kita lanjut ke dengung jelas. Maaf, saya tulis karena ada yang tidak bawa bukunya ya. Dengung jelas halaman berapa Pak? Situ Pak. 15 ya. Sebelum memahami dengung jelas, ya, panjenengan harus memahami apa itu huruf gunnah, ya. 2 huruf yang wajib dengung, yaitu huruf gunnah, ya. Kita tahan bersama. Anna, monggo. Amma. Huruf gunnah keluar dari rongga hidung. Manakala rongga hidungnya panjenengan ditutup, nanti hurufnya mati, Pak. Monggo dicoba. Barangkali ada yang hidup hurufnya, ya. Mati nggak kira-kira? Tutup, mati. Nggak ngomong sama sekali, nggak bisa dengung. Karena dengung itu keluar dari rongga hidung. Saya pahami ya? Nah ini. Nah, 2 huruf ini kalau ketemu apapun menang, Pak. Menang artinya kudu dengung. Jadi nggak bisa dia menjadi jelas. Karena ini adalah 2 huruf yang wajib dengung. Misalnya ketemu apa kok ada nun tasdid, ya mesti kita utamakan apa, Pak? Nun tasdid dan mim tasdid. Baik, kita contohkan di situ. Amma yatasaalun. Tarik yuk. Amma yatasaalun. Jadi mimnya dibaca dengung. Sekarang surat An-Naziat yang pertama, ayat pertama nggih, saya baca. Wan nazi'ati gharqa. 2 harokat monggo. Wan nazi'ati gharqa. Sekarang saya ajak senam huruf yang nun, ya, biar Anda tahu oh ada dengungnya. Monggo tirukan saya. Nun. Naninu. Awas, domah tanwin. Nan, nin, nun. Monggo. Nan, nin, nun. Ya, pokoknya siapkan minum. Soalnya insya Allah Anda kadang haus juga pas latihan kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Coba. An, in, un. Kembalikan. An, in, un. Baik, nyuwun sewu, kadang ada yang kurang pahamnya gini, Pak. Semuanya ditarik, Ustadz. Jadi kan harusnya kan cuma domah doang ya. Ada yang seperti ini tadi. An, in, itu ya, jangan seperti itu ya. Mosok semuanya dikembalikan ya. Jadi yang domah saja ya, Pak ya. Awas, ingat Pak, yang domah ya, Pak ya. Saya ulangi, Pak. Ya Allah, panjenengan mau ngaji alhamdulillah. Nggak hafal sifat nggak apa-apa, karena teori fardu kifayah. Yang penting mau ngaji sesuai mahrod dan sifat itu sudah alhamdulillah gitu. Ulangi nggih. An, in, un. Monggo. An, in, un. Tahan. Anna. Tahan yuk. Anna. Tahan lagi. Ini. Monggo. Ini. Mundur, maju, mengembalikan nggih. Unnu. Monggo. Nah, misal contoh ayatnya ngeten iki. Wa hadainahun najdain. Contohnya di situ ada. Jadi hu-nya kan monyong. Hu ketemu en, maka dia dikembalikan huruf aslinya. Nggih. Sudah bisa, Pak, tekniknya ini. Ya, diingat-ingat ya. Pokoknya kalau kita ketemu huruf ini, ya, bismillah. Jangan lupa wajib dengung ya. Kita lanjut ke rumusnya. Rumus yang pertama adalah, kan rumus dengung jelas kan dibagi jadi 2 ya. Saya singkat DC nggih. Ya, ini kameranya kelihatan enggak? Sementing nggak apa-apa lah. Nanti apa barangkali yang di rumah belum mengetahui rumusnya, kelihatan Ustaz? Ya, siap. Oke ya. Baik, DC saya singkat dengung jelas, nggih.
saya bagi jadi dua rumusnya, nggih. Rumus non sukun atau tanwin, ya. Maaf, tulisannya, nggih. Dan rumus mim sukun, ya. Saya ulangi Pak, nggih. Rumus non sukun atau tanwin dan rumus apa? Mim sukun. Nah, ini harus dihafalkan cara baca rumusnya di situ. Di sini kan ada ditulis singkatannya non sukun atau tanwin. Bertemu semua huruf SH dibaca dengung kecuali 8 huruf, ya. Saya ulangi, ini rumus yang pertama, nggih. Saya garis non sukun atau tanwin an in un, nggih. Bertemu semua huruf dibaca dengung kecuali 8 huruf. Apa itu yang harus panjenengan hafal? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha, lam, ro, nggih. Ada berapa? 8 huruf kecuali. Nah, berarti kan di situ ada cara bacanya. Nah, cara bacanya ini Anda hafalkan. Anda nggak hafal ini nggak apa-apa. Yang penting tahu. Misalnya ketika ditanya rumus non sukun atau tanwin apa, dengan hafal. Yuk tirukan saya. Non sukun atau tanwin, monggo. Bertemu semua huruf dibaca dengung kecuali 8 huruf. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha, lam, ro. Monggo. Sudah ada yang hafal, Pak? Ini kalau pelatihan saya mohon maaf ya, ini tak suruh ngafal. Biar nanti saya tanya, non sukun ketemu alif, jelas. Non sukun ketemu qaf, dengung. Misalnya seperti itu. Dihafal ke sebentar, sak menit, tidak apa-apa ya. Yuk dihafalkan dulu ya. Baik, ulangi lagi yuk. Non sukun atau tanwin, monggo. Bertemu semua huruf dibaca dengung kecuali 8 huruf. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha, lam, ro. Nah ini kecualinya ini, ya. Sudah hafal Pak? Sudah siap? Gini aja, silakan lihat papan tulis, Pak. Kalau ada tanwin ketemu alif berarti masuk kecualinya dengung, berarti dibaca jelas. Berarti intinya semua hurufnya dibaca dengung. Misalnya ada 28 huruf hijaiyah, kalau dikurangi 8, berapa huruf yang dibaca dengung, Pak? 20. Baik, siap ya. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak jawab kompak biar hafal ya. Tanwin ketemu qaf, dengung jelas? Baik. Non sukun ketemu ha, dengung jelas? Tanwin ketemu alif, dengung jelas? Tanwin ketemu ha. Non sukun ketemu jim. Di sini nggak ada ya. Berarti masuk dengung ya. Masuk semua huruf. Baik. Non sukun ketemu ta. Non sukun ketemu kha. Tanwin ketemu sin. Dengung ya, ini udah mulai, alhamdulillah. Terima kasih ya, luar biasa. Jadi ini rumus tanwin atau nun sukun ya. Baik, sebenarnya kalau dibuka tajwidnya ada 5 Pak. Ada idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, idhar halki, sama ifa hakiki. Tapi misalnya tak ajar siji-siji, misalnya ifa hakiki adalah kira-kira nganu nggak Pak? Misalnya itu siji-siji gitu ya Pak. Maaf ya, Masya Allah ya. Jadi ini mohon maaf, ini kemudahan dari Allah ini. Ini sudah cetakan 3 Pak. Jadi ada yang minta bengkel ngaji setiap bulan sekali, mirip seperti ini. Di Tawangmangu itu ada yang sebulan sekali ada. Di Wonogiri besok Sabtu jadwalnya, sebulan sekali. Di Pondok Pesantren Baitul Quran Wonogiri, Pak. Di daerah Selogohimo. Nah, di sana banyak penghafal Quran. Nah, di antara penghafal Quran itu agar bisa ngajar di masyarakat, mereka mengundang saya untuk mengajarkan tekniknya begitu ya. Intinya ini buat panjenengan insya Allah cocok lah Pak. Yang penting Anda mau latihan gitu aja ya. Siap Bapak Ibu nggih? Ya, pokoknya banyak latihan begitu ya. Baik, lanjut rumus C1 belum, yaitu rumus apa? Mim sukun ya. Tak hapus nggih? Pon hafal dereng? Alhamdulillah hafal insyaallah gitu Pak. Kita lanjutkan nggih. Masyaallah.
Berarti kan ngeten iki Pak, mim sukun bertemu kan plus SH kan semua huruf gitu. Kurung buka dibaca jelas ya, kecuali dua huruf yaitu mim dan ba. Nah, ini berarti kecuali dua huruf ya, yaitu huruf apa? Mim dan ba ya. Baik, kita hafalkan. Mim sukun bertemu semua huruf dibaca jelas kecuali dua huruf mim dan ba. Berarti kecualinya dibaca apa Pak? Astagfirullah. Kalau semuanya dibaca jelas, kecualinya dibaca apa Pak? Bingung ya. Berarti semuanya dibaca jelas rata-rata ya. Misalnya alam taro, alam yaj'al ya, banyak itu yang dibaca jelas ya. Baik, pertanyaan jawabannya cuma dengung dan jelas ya. Mim sukun ketemu alif, mim sukun ketemu ya, mim sukun ketemu ta, mim sukun ketemu mim, mim sukun ketemu mim, mim sukun ketemu ba. Nah itu, Masya Allah, sudah paham sekarang ini Pak. Lagi Pak? Wadah, ini yang paling gampang ini, yang paling rodok apal ngapal kemo tadi Pak, yang tanwin atau non sukun ya. Yang penting Anda hafal tanwin atau non sukun. Pak, diingat-ingat, ada 4 kata dalam Al-Quran yang tidak masuk rumus ya. Di situ bawah sendiri ada itu ya, buku saya. Yuk diingat-ingat 4 katanya, yuk tirukan saya. Sinwanun, kinwanun, ad-dunya, bunyanun. 4 kata ini wajib dibaca jelas. Lah kalau dimasukkan rumus non sukun ketemu wawu dibaca apa Pak? Dengung ya, kecuali 4 kata tadi. 4 kata tadi kalau Anda ketemu dalam Quran wajib dibaca jelas. Oh, ulangi lagi. Sinwanun, kinwanun, ad-dunya, bunyanun. Nah, 4 kata ini diingat-ingat nggih. Nah, ini contohnya. Baik, sekarang yang paling penting Anda bisa mempraktekkan dengung jelas dengan baik ya. Paling tidak ketika Anda membaca dengung dengan sempurna. Nah, yang penting bisa menyiapkan ke huruf selanjutnya Pak ketika dengung. Ya, contoh misalnya ya, non sukun ketemu tak dibaca dengung. Yuk tirukan saya. Anta, yuk. Anta. Apabila sebelumnya berharokat domah, kok ketemu non sukun, kok bertemu tak, maka 6 hurufnya yang tadi itu diingat-ingat. Ats, its, uts, kan dikembalikan nggih. Maka contohnya seperti ini Pak. Kuntum, yuk. Ditarik sedikit. Kuntum. Nah, jadi bukan kuntum, bukan. Kalau toh nggak apa-apa. Iya toliku, monggo. Jadi sebentar. Saya tak garis bawahi ya. Pokoknya intinya ketika bacaan dengung Bapak Ibu, jangan lupa banyak huruf yang harus disiapkan ke huruf selanjutnya ketika dengung. Jadi persiapan menyiapkan ke huruf selanjutnya ketika dengung. Ya, contoh lagi. Alfa, yuk. Fa. Alfa. Contoh ayatnya, idzas samaa'u fatarat. Monggo. Berarti persiapan ke fa-nya harus siap, bagus. Karena fa itu keluarnya dari mana? Dari bibir dalam bawah ketemu ujung gigi seri atas. Lihat. Nah, ini ya. Ini ketemu ujung gigi seri atas. Fa. Alfa. Nah, pokoknya kalau ngaji semangat biar dapat pahala. Anda biasanya Senin, Kamis dengarkan kajian, alhamdulillah luar biasa, semangat, nggak ngantuk. Kalau khusus pekan keempat, Anda tidak hanya mendengarkan kajian, tapi Anda juga praktek. Ya, makanya bismillah.
semoga pada semangat ini dapat pahala 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, sebaik-baik majelis insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah itu yang jelas. Di situ ada yang saya garis bawah. Yang saya garis bawah ditanya dulu sebelum dipraktekkan ya. Yang saya garis bawah nun sukun ketemu qaf misalnya, itu ditanya dulu, dibaca apa? Dengung, baru boleh dipraktekkan. Jadi jangan langsung dipraktekkan dulu Pak. Intinya yang digaris bawah dalam ayat-ayat yang saya tulis dalam buku tersebut ya, yang ditulis di buku tersebut itu apa namanya, ditanyakan dulu ini masuk dengung atau masuk jelas, sehingga bisa langsung dipraktekkan. Baik, ada pertanyaan? Saya dulu pernah ngaji Pak, dibetulkan wazila ilaika, saya bacanya uzila begitu Ustaz. Kenapa? Karena non sukun ketemu za, oke dengung. Cuman kan sebelumnya harokat domah, harokat domah monyong kok ketemu bacaan dengung, ketemunya za, zane meringis, berarti kan dikembalikan Pak. Wazila ilaika ya, bukan uzila, bukan seperti itu ya. Sebentar kita tambah angel apa mboten nggih Pak? Mboten nggih, insyaallah nggih Pak nggih. Insyaallah mudah nggih. Bismillah, walaqad yasarnal Qur'an. Insyaallah dimudahkan lah. Insyaallah ya. Ini mau praktek mana? Praktek dengungnya biar siap ke mulut selanjutnya atau gimana nih? Ya. Coba Pak mau tanya barangkali. Ya. Dipraktekkan bacaan itunya ya di situ ya. Ini masalahnya kan ada yang banyak yang nggak bawa buku Pak. Takutnya nanti ada beberapa ayat yang mungkin bapak-bapak belum hafal begitu ya. Nanti prakteknya agak mending praktek kita potong-potong aja ketika dengung seperti ini gitu. Latihan baca dengungnya misalnya gitu ya. Nah, caranya gampang Pak. Kita latihan senam huruf coba. Misalnya ats, its, uts, silakan. Ta, ats, its, uts, silakan. Nah, baik. Di tengah-tengah ini Pak, ya, di tengah-tengah ini, kita kasih apa Pak? Nun, ya kan? Misalnya dibaca dengung, misalnya dibaca dengung. Anta, yuk. Anta. Inti. Mundur, siap. One, two. Nah, jadi sama intinya. Paham nggak? Ini sedikit contoh ya. Ya, coba sa. Ansa, yuk. Isi. Mundur sedikit, dengung. Wesu, yuk. Nah, semuanya sama. Disiapkan, Pak. Ya. Paham nggih? Ya, contoh lagi misalnya mem ketemu ba, ya sama. Ya. Faidahum bisahirah. Contohnya di situ seperti itu. Faidahum bisahirah. Yang salah itu bibirnya merapat banget, Pak. Faidahum itu nyuwun sewu kurang tepat, ya. Mem ketemu ba itu ifa syafawi. Artinya niku napa, Pak? Bibi apa ifa itu kan samar. Ya bibire iki aja jangan sampai terlalu apa? Rapat banget ya. Jadi tipis saja. Faidahum bisahirah. Monggo praktekan. Faidahum bisahirah. Ada begitu. Baik. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Masalah dengung jelas. Alhamdulillah selesai. Untuk domanya yang tadi domanya ketika domah ketemu huruf dengung ya Pak ya. Ya kan ada di dalam Quran misalnya in kuntum shadiqin. Misalnya seperti itu. Ya, masih kurang bisa bacanya. Iya, tadi kan saya praktekkan di senam huruf Pak. Tinggal dikasih nun saja. Ya, misalnya tadi kan ats, its, uts. Kalau dikasih nun berarti kan sama Pak, hampir mirip.
Ya, misalnya as, is, was. Kalau dikasih nun, misalnya wazi, waza, misalnya seperti itu. Ya. Jadi apa seperti ini ya Pak ya? Kalau Anda bingung itu dengungnya bentuknya seperti apa, Anda ingat senam hurufnya aja Pak. Latihan praktek tadi loh, senam hurufnya itu. Saya ulangi Ibu ya. Kalau lupa pas dengung bentuknya nanti seperti apa, Anda ingat pas senam huruf tadi. Misalnya at, it, would, as, is, was, gitu. Kemudian apa lagi? Af, if, of, ya. Semua pas Anda senam huruf, Anda ingat. Nanti ketemu Pak. Bentuknya nanti seperti apa, begitu. Ya, pengalaman saya yang pertama, kalau Anda bingung harus praktek bersama guru. Dan yang kedua, bisa latihan sendiri di depan kaca. Yang penting Anda tahu tekniknya. Ya, yang paling penting insya Allah silahkan Anda banyak praktek di depan gurunya. Memang harus rutin Pak, mencari guru itu penting. Maka guru yang ada di Semarang, panjenengan mungkin ada yang guru ngaji, alhamdulillah ya, saling mendukung teman-temannya, saling ngajak praktek temannya, gitu ya. Mohon maaf Bu, Bapak ya, ini nyuwun sewu itu bukunya kan sudah ada di tangan panjenengan. Saya tanya itu buat latihan tiap hari mboten? Apa sebulan sekali dibuka kan begitu? Ya Pak ya. Ya ini boten nggih ya. Nanti bismillah tolong didata Pak ya, kira-kira yang belum dapat buku yang rutin pekan keempat sinten mawon. Insya Allah kita carikan ya. Insya Allah. Ya, enggak apa-apa, enggak datang enggak apa-apa, yang penting kira-kira siapa yang butuh bukunya nanti kita bawakan, misal 10, 20, 30 gitu Ustaz Zainal ya. Nggih. Insya Allah. Nggih. Ya mohon di WA gitu. Insya Allah. Semoga barokah. Karena banyak sekali Pak, alhamdulillah. Allah mudahkan itu kalau saya ada event kemana dan di sana membutuhkan, itu banyak yang langsung wakaf bukunya ini, masya Allah. Ini karena memang kalau kita wakaf Quran atau wakaf buku ngaji, kalau itu diajarkan, itu dibaca, itu jadi pahala jariah ini, insya Allah. Ya. Meskipun hanya nominalnya kecil misalnya begitu nggih. Tapi jangan nilai kecilnya nominal itu ya. Tapi insya Allah pahalanya ngalir terus kan begitu. Ya, jadi pentingnya kita itu beramal cerdas di waktu dan umur yang terbatas gitu. Ya. Bener nggih Pak nggih? Kan umurnya terbatas. Maka ngendikane Gus Bahak pripun? Nak panjenengan males ngibadah, males salat, males ngaji, teko ning kuburan. Ngapa? Lihat orang yang lihat kuburan yang ada di sekitar Anda, dan yakinlah orang yang berada di alam kubur itu pengen hidup lagi, pengen sedekah, pengen sholat, pengen beramal soleh, gitu. Berarti saat ini juga Anda itu masih diberi kesempatan Allah untuk terus beramal soleh. Ya Allah, terima kasih saya masih hidup ya Allah. Padahal orang-orang yang ada di alam kubur ini pengen hidup lagi, gitu. Paham nggak Pak? Anda akan menjadi orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia itu, masya Allah. Ya, paham nggih? Jadi ingat mati itu penting. Ya Allah, nanti ketika saya meninggal itu nanti bawa apa? Bekalnya bagaimana? Ya, terus yang menemani saya siapa? Gitu. Itu penting ini. Ya, ya jangan sampai kita itu beramal tapi malah beramalnya salah, bahkan ada yang sirik kan begitu. Datang ke dukun. Dukunnya ngapusi misalnya ya, akhirnya dibongkar terus ini sampai sekarang ya Pak. Jadi hati-hati begitu. Ya, jadi masya Allah kita itu harus betul-betul cekatan semangat di dalam beramal soleh gitu. Ada yang tanya lagi? Insya Allah kita lanjutkan pekan depan masalah bulan depan ya. Bulan depan terkait ayat pembuka surat dan ayat goribah insya Allah ya. Kita masih ada materi itu. Dan insya Allah jam berapa sekarang? Masih ada waktu sedikit.
1948. Iya, sebentar lagi waktu isya ya. Ada yang ditanyakan terkait dengung jelas? Ya Bu, silakan Bu. Oh ya, kira-kira 2 harokat Bu. Iya, yang penting jangan lama-lama ya. Jangan terlalu lama, yang penting gini Bu. Maaf ya Pak ya, ada alahnul qafi, kesalahan kecil itu apa? Tidak seimbangnya masalah dengung. Misalnya ini dengungnya sekian, ini sekian, misalnya ya. Minal jinnati wan nas. Yang pertama dengungnya lama, yang kedua dengungnya cepat. Nah, ini ternyata termasuk alahnul qafi, yaitu kesalahan kecil ketika membaca Al-Qur'an. Ini mumpung masih ingat Pak, saya sampaikan ke panjenengan, alhamdulillah ya. Makasih ya Bu ya. Jadi yang penting seimbang Bu. Boleh 2 atau mungkin sampai 3. Yang penting seimbang. 2, rata-rata 2 harokat ya. Yes, kalau dengung yang memang ada tasdidnya juga dengung Bu ya. Ya dengung yang rumus tadi sama dengung yang tasdid tadi, non tasdid dan mim tasdid ya, sama ya. Yang penting bacanya seimbang. Jadi jangan sampai tidak seimbang ketika membaca dengung. Misal tadi minal jinnati wan nas. Yang pertama dengungnya agak lama dan yang kedua dengungnya kecepatan, misalnya begitu, nggih. Nah nih. Paham nggih? Sama ketika panjenengan membaca panjang di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jangan dicampur. Ini 6, ini 2 misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu aja. Maaf, ini kurang tepat gitu nggih. Yang penting jangan dicampur atau tidak seimbang antara tadi dengungnya yang pertama dan dengung yang kedua. Usahakan seimbang ya. Begitu, alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Masya Allah, barokah insya Allah ya. Mohon maaf keterbatasan ilmu saya, ya kemampuan saya, dan kita semua masih sama-sama belajar. Intinya saya sangat senang bisa dakwah di masyarakat, terutama mengajarkan Al-Quran di masyarakat dengan rumus yang sederhana. Yang penting tujuan kita, sasaran kita, masyarakat senang ngaji ya. Itu sudah alhamdulillah. Baik, kita tutup Ustadz ya, Ana sudah mau waktu isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.